Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari mesin pencacah sampah organik di sini anggotanya. Di sini ada abstrak perancangan mesin pencacah sampah organik dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses pengolahan limbah buahan sebagai pakan maggot. Mesin dirancang untuk menghasilkan ukuran cacahan yang lebih kecil dan seragam, sehingga mempercepat proses konsumsi oleh larva maggot. Mesin menggunakan sistem pisau pencacah, hopper pemasukan, dan transmisi puli sama bel yang digerakkan motor listrik. Metode perancangan meliputi analisis kebutuhan pengguna menggunakan quality function development atau QFD, pemodelan desain D3, serta analisis pembebanan proses guna memastikan keamanan dan keandalan mesin. Di sini ada latar belakang. Sampah organik buah-buahan terus meningkat dari aktivitas rumah tangga dan pasar. Limbah buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan maggot BSF. Pengolahan manual membutuhkan waktu dan tenaga besar. Ukuran limbah yang besar memperlambat konsumsi maggot. Mesin pencacah dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan. Mesin membantu mempercepat proses dekomposisi dan budidaya maggot. Di sini ada teori alat. Mesin pencacah sampah organik berfungsi untuk memperkecil ukuran limbah buah. Limbah buah-buahan menjadi cacahan yang seragam sebelum digunakan sebagai pakan maggot. Dua itu ada mesin bekerja menggunakan sistem pisau pencacah yang diputar motor listrik melalui transmisi puli dan bel. Material buah yang masuk melalui hopper akan dipotong dan keluar menuju wadah penampung. Mesin dirancang untuk meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas pakan maggot. Di sini ada metode penelitian. Pertama itu ada diagram alur proses. Pertama itu mulai studi literatur, ada identifikasi masalah, kebutuhan, analisis CFD, analisis konsep double diamond, dan penentuan desain awal. Pembuatan desain 3D di SolidWorks, analisis desain, perbaikan atau improvement, pembuatan drawing untuk desain 2D, analisis desain for manufacturing assembly, pembuatan laporan UAS, selesai. Di sebelahnya ada diagram analisis double diamond. Lalu itu ada start, input masalah, discover, menggunakan data dan wawasan, definisi masalah inti, develop, pemodelan terintegrasi, analisis teknisi awal, deliver, desain final dan laporan, selesai. Di sini ada jadwal dan waktu pengerjaan. Yang pertama itu tanggal 5 sampai 12 Februari. Kegiatan studi literatur dan analisis perbandingan terhadap beberapa mesin pencacah sampah organik yang sudah ada. Estimasi waktu sampai 7 hari. Hanya ada yang kedua itu 12 sampai 19 Februari, analisis inovasi pembuatan mesin pencacah sampah organik yang akan digunakan. Estimasi waktu 7 hari. Tentunya 19 sampai 26 Februari, pembuatan analisis IFD, melaksanakan survei kepada peternak maggot mengenai limbah buah-buahan. Estimasi sampai 7 hari.
Hanya 26 sampai 5 Maret. Pembuatan desain awal sketsa alat pencacah sampah organik. Estimasi 7 hari. Selanjutnya 5 sampai 12 Maret. Evaluasi desain awal. Estimasi sampai 7 hari. Selanjutnya ada 12 sampai 2 April. Pembuatan 3D model menggunakan software SolidWorks. Estimasinya 21 hari. Selanjutnya 2 sampai 9 April. Perhitungan kegiatannya itu perhitungan atau analisis beban alat pencacah dan mesin pencetak benda dari limbah ban dalam. Estimasinya 7 hari. Selanjutnya 9 sampai 16 April. Kegiatannya itu analisis desain. Estimasinya 7 hari. Selanjutnya 16 sampai 23 April. Kegiatannya perbaikan atau improvement desain. Estimasinya 7 hari. Selanjutnya 23 sampai 30 April. Pembuatan drawing 2D. Estimasi 7 hari. Selanjutnya 7 sampai 4 Mei. Menghitung estimasi biaya produksi. Estimasinya 7 hari. Selanjutnya 14 sampai 21 Mei. Kegiatannya itu pembuatan laporan akhir. Estimasinya 7 hari. Dan terakhir 22 Mei. Kegiatannya itu expo. Terus di sini ada pembahasan dan hasil. Analisis KFD development hasil. Itu adalah kebutuhan utama penggunaan. Proses pencecahan ukuran cacah kecil, hasil desain pisau dan sistem transmisi menjadi faktor paling dominan terhadap performa mesin. Dan juga ada analisis pembebanan. Dan berdasarkan analisis pembebanan, rangka mesin memiliki tegangan maksimum kon Mises sebesar 125 MPa dan masih di bawah tegangan luluh material sebesar 250 MPa sehingga rangka dinyatakan aman. Nilai safety factor sebesar 2 menunjukkan bahwa konstruksi mesin mampu menahan beban kerja selama proses operasi. Terus di sini ada data KFD. Di sini menunjukkan hasil pencacahan halus dari dan seragam itu. Desain pisaunya nilainya 9, tenaga motorik 3, RPM 9, sistem transmisi 3, sistem keselamatan 1. Terus tidak mudah macet. Desain pisau 9, tenaga motorik 9, RPM 3, sistem transmisi 9, dan keselamatannya 1. Terus ada aman, mau diperhatikan. Desainnya 1, tenaga motorik 1, RPM 1, sistem transmisi 3, dan sistem keselamatan 9. Terus pengolahan yang besar. Desain pisaunya 3, tenaga motorik 9, RPM 3, sistem transmisi 3, dan keselamatan 1. Terus mudah dibersihkan. Desain 3, tenaga motorik 1, RPM 1, sistem transmisi 1, safety 3, hemat energi. Desain pisau 3, tenaga motorik 9, RPM 3, sistem transmisi 3, dan safety-nya 1. Untuk harga, desain 3, tenaga motorik 3, RPM 1, sistem transmisi 3, dan keselamatan 1. Rangka yang kuat dan tahan lama. Untuk desainnya 1, desain pisau 1, tenaga motorik 3, RPM 1, sistem transmisi 3, dan sistem keselamatannya 1. Angka 9 itu menunjukkan kuat, angka 3 sedang, dan angka 1 itu lemah atau kurang. Terus di sini ada penjelasan KFD. KFD itu adalah kebutuhan pengguna terhadap mesin, seperti proses pencacahan cepat, hasil seragam, mesin aman digunakan, biaya rendah, dan produk handal yang kuat serta awet. Terus host itu karakteristik teknis untuk memenuhi kebutuhan pengguna, meliputi daya motor, desain pisau pencacah, ukuran hasil cacahan, sistem pemanas, serta suhu pemanas, dan sistem keamanannya. Hubungan wedge dan hops itu
adalah relationship metrik digunakan untuk mengetahui hubungan antara kebutuhan pengguna dengan karakteristik teknis mesin menggunakan nilai 9, 3, dan 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pemanas dan desain pisau pencacah memiliki hubungan yang paling kuat terhadap kebutuhan pelanggan sehingga menjadi prioritas utama dalam perancangan mesin. Nah, terus di sini ada analisis pembebanan. Analisis pembebanan dilakukan untuk mengetahui kekuatan rangka dan komponen mesin terhadap beban kerja dalam proses operasi. Nah, berdasarkan hasil yang di sini itu diperoleh tegangan maksimumnya itu sebesar 125 MPa dan masih berada di bawah tegangan luluh material sebesar 250 MPa, sehingga rangka mesinnya itu dinyatakan masih aman digunakan. Hasil perhitungan itu menunjukkan nilai safety factor sebesar 2, sehingga konstruksi mesin mampu menahan beban kerja dengan aman. Di sini ada perhitungan safety factor. Faktor keamanan dihitung untuk mengetahui tingkat keamanan rangka mesin terhadap kegagalan akibat pembebanan kerja. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan tegangan luluh material terhadap tegangan maksimum von Mises hasil simulasi statik. Perhitungan faktor keamanan menggunakan persamaan dan diketahui tegangan luluhnya itu 250 MPa, terus tegangan maksimum von Misesnya 125 MPa. Nah, safety factor 150 dibagi 125, jadi hasilnya 2. Jadi nilai faktor sebesar 2 menunjukkan bahwa mesin berada dalam kondisi aman. Di sini ada analisis biaya dan biaya variabel. Nama partnya ada mesin, jumlah partnya 1, harga total ada, terus ada rangka, ada steel angel 50 kali 50 kali 3, untuk jumlah partnya 27, harga totalnya 300.000. Terus ada sistem transmisi motor 1 fase, jumlah partnya 1, harga totalnya 1.050.000. Terus ada mur baut, jumlah partnya 12, harga totalnya 36.000. Terus ada pulai driver, jumlah partnya 1, harga totalnya 160. Ada pulai driven, jumlah partnya 1, harga totalnya 220. Terus ada V-bel, jumlah partnya ada 1, harga totalnya 90.000. Terus ada gear, jumlahnya ada 2, harga totalnya 320.000. Terus ada sistem pencacah, jumlahnya 1, ada wadah pencacah, jumlahnya 1, harga totalnya 260. Terus ada poros, jumlah partnya 2, harga totalnya 350.000. Terus ada pisau, jumlah partnya 39, harga totalnya 1.170.000. Terus ada bantalan blok, jumlah partnya ada 4, harga totalnya 480.000. Jadi total keseluruhannya itu ada 4.436.000. Di sini ada analisis biaya tetap. Nah, jadi untuk komponen pertamanya itu ada gaji teknisi, untuk jumlahnya 1, pengeluaran per tahunnya ada 36 juta. Terus ada keterangannya 3 juta per bulan per orang. Terus ada yang kedua ada penyusutan mesin, jumlahnya 1, pengeluaran per tahun 4.436.000. Terus ada listrik, jumlahnya 1, pengeluarannya 1.800.000, keterangannya 150.000 per bulan. Jadi total keseluruhannya ada 42.500.000 rupiah. Terus ada penentuan target laba dan harga jual. Target keuntungan bersih sekitar 45 juta 10.000 per tahun. Terus pajaknya 10%, maka keuntungan sebelum pajak 45 juta dibagi 1 kurang 0,1, jadi hasilnya 50 juta. Di sini
sini ada perkiraan produksi dan harga jual per unit. Produksi 5 unit per bulan itu selama 60 unit per tahun, dan total biaya variabelnya 60 kali 4.436 sama dengan 2.606.160.000 rupiah. Terus total biaya tetapnya 42.500.000 rupiah, dan total biaya tahunannya sebesar 308.660.000 rupiah. Untuk mendapatkan laba sebelum pajak 50 juta, total pendapatan harus sekitar 308.660.000 rupiah. Ditambah 550 juta rupiah sama dengan 358.660.000 rupiah. Maka harga jual per unit 358 juta 660 dibagi 60 unit, jadi hasilnya sekitar 6 juta rupiah. Di sini ada analisis biaya tetap, harga pokok produksi HPP per unit, biaya tetap ditambah total biaya produksi atau total unit HPP sebesar 42.500.000 rupiah ditambah 266.160.000 rupiah dibagi 60 sebesar 5.144.33 rupiah. Di sini ada breakdown atau BEP per unitnya, atau biaya tetap atau harga jual dikurangi biaya variabel. BEP sebesar 42.500.000 rupiah atau 6 juta rupiah dikurangi 4.436.000 rupiah, dan untuk BEP 2.500.000 rupiah dibagi 1.564.000 rupiah sebesar 27 unit. Jadi keuntungan dimulai ketika penjualan unit ke-28. Analisis ekonomi teknik. Untuk komponennya, total pendapatan dan nilai 60 kali 6 juta, jadi hasilnya 360 juta rupiah, dan total biaya sekitar 308.660.000 rupiah, laba kotornya 50 juta rupiah, dan untuk pajaknya 10% sekitar 5 juta rupiah, laba bersihnya sekitar 42.500 juta rupiah. RO atau Return on Investment modal 100 juta 42%. ROI atau keuntungan bersih atau total investasi kali 100%, 42.500.000 rupiah dibagi 100 juta kali 100% sama dengan 0,425 kali 100, hasilnya jadi 42,5%. Rekap biaya sederhana, harga jualnya 6 juta, HPP-nya 5.144.3,3. Untuk BEP-nya ada 27 unit per tahun, produksi minimum disarankan 28 unit atau per tahun. Dan di sini ada kesimpulan, berdasarkan hasil Quality Function Development, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama pengguna mesin pencacah sampah organik berfokus pada kemampuan mengatur hasil cacahan yang halus, konsumsi listrik yang rendah, serta penggunaan material yang aman. Dari analisis hubungan kebutuhan konsumen dengan karakter teknis ditemukan bahwa aspek yang paling berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan tersebut dalam material dan performa pisau, serta aspek ini menjadi prioritas utama dalam pengembangan desain karena menentukan akurasi hasil cacahan dan keandalan mesin secara keseluruhan. Selain itu, GFD juga menunjukkan perlunya peningkatan pada efisiensi energi dan ekonomi agar mesin tidak hanya berkinerja baik, tetapi juga hemat dan nyaman digunakan oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, penerapan QFD membantu memastikan bahwa desain mesin yang dikembangkan benar-benar selaras dengan kebutuhan pengguna dan unggul pada aspek-aspek teknisi yang paling kritis. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 5.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.